Para Wiburwaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Waifu Sapi nih. Kayaknya udah lama banget gitu ya gue nggak bahas salah satu karakter waifuable, dan ya karena berhubung kemarin itu ada yang nanya tentang Kuma Kuma Bir, jadi ya sekalian aja lah gue bahas salah satu karakter waifuable dari Kuma Kuma Bir. Ya siapa lagi gitu kan kalau bukan Yuna. Dan yang pengen baca LN dari Kuma Kuma Bir, lu bisa cek link yang gue taruh di deskripsi. Di situ ada link LN dari Kuma Kuma Bir. Kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu juga bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan sesuai saran lu pada nih ya cuy, kalau gue bakal bacain donate atau orang-orang yang donasi di akhir video. Jadi kalau lu pengen lihat orang-orang yang pada donate, lu bisa tonton video ini sampai akhir. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih ya cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Yuna adalah seorang anak SMA yang dikeluarkan dari sekolah. Jadi ya Yuna itu di DO lah sama sekolahnya. Karena Yuna nggak pernah masuk sekolah sejak hari pertama masuk. Awalnya Yuna bukanlah seorang hikikomori atau bukan orang nolep gitulah. Tapi karena suatu kejadian yang tidak diketahui, Yuna berubah jadi hikikomori. Orang tua Yuna awalnya nggak suka gitu sama perilaku Yuna yang jadi hikikomori. Tapi semenjak Yuna ngasih orang tuanya itu 100 juta yen kalau di dalam LN, sedangkan di anime Yuna itu ngasih 3 juta yen, orang tua Yuna memperbolehkan Yuna melakukan hal apapun yang Yuna inginkan. Nah, dari mana Yuna bisa dapat duit segede itu? Jawabannya dari game yang dia mainkan, yaitu World Fantasy Online. Di World Fantasy Online, player bisa dapat kripto dengan berbagai cara. Dan mengingat Yuna itu adalah salah satu pro player yang hampir setiap saat dia itu mainin World Fantasy Online, bukan hal yang aneh kalau Yuna punya duit sebanyak itu. Bahkan diduga kekayaannya Yuna itu mencapai 1 miliar yen dari World Fantasy Online. Ditambah Yuna juga punya berbagai properti mahal, contohnya kayak apartemen yang dia beli. Jadi ya walaupun Yuna itu di DO sama sekolahnya, Yuna ya udah jadi sultan karena usahanya sendiri. Nah, kalau lu denger latar belakangnya Yuna, pasti lu pada mikir lah kalau Yuna itu cuma cewek gamer dengan sifat periang, tapi nyatanya dia itu juga sama gitu kayak cewek kebanyakan yang suka masak, belanja, dan suka baca kisah-kisah romantis. Dan karena hobinya yang suka masak, Yuna jadi bisa masak berbagai masakan yang ngebuat dia yang gak kesusahan lah pas dia tinggal sendiri. Karena dia bisa mengurus dirinya sendiri. Beda kayak lu pada nih kan, masak aja gak bisa ya kan. Setelah Yuna masuk ke dunia World Fantasy Online, Yuna jadi seorang petualang dan memiliki berbagai prestasi. Kayak ngebunuh kraken, ngebuat terowongan buat akses jalan dari Milela ke Krimon, menghidupkan kembali pohon suci elf yang terkena parasit make sihirnya sendiri, dan membuka domain blacksmith. Sebenarnya masih banyak prestasi yang dibuat sama Yuna, tapi ya karena kebanyakan ya gue sebutin yang tingkat SS-nya aja lah. Nah, selain jadi seorang petualang, Yuna juga bisa dengan bebas melakukan hobinya kayak memasak, belanja, dan melihat kisah-kisah romantis. Dan dari hobinya yang suka memasak, Yuna ngebuat restoran yang sangat terkenal karena satu-satunya restoran yang memproduksi pizza dan puding. Dari hobinya yang suka belanja, Yuna jadi bisa ngebikin berbagai properti modern karena pengetahuannya tentang berbagai barang. Sedangkan dari hobinya yang suka melihat kisah-kisah romantis, Yuna jadi bisa ngecomblangin berbagai pasangan. Salah satu contohnya adalah orang tuanya Vina. Nah, kayak yang lu pada tau lah, kalau Yuna itu kan selalu pakai kostum beruang kan. Tapi sebenarnya Yuna itu beberapa kali juga pakai kostum lainnya, atau dia beberapa kali itu pakai baju lainnya. Contohnya kayak gaun yang dipakai Yuna pas pesta Misana di chapter 189. Ya nggak lucu kan, masa iya ke pesta Yuna pakai kostum beruang anjir. Selain gaun, Yuna juga pernah pakai seragam sekolah sewaktu festival sekolah di chapter 267. Dan Yuna juga pernah pakai bikini sewaktu di pantai yang diperlihatkan di chapter 360. Nah, buat kostum beruang, Yuna itu punya 2 set kostum beruang, yaitu kostum beruang hitam dan kostum beruang putih. Dan setiap setnya itu memiliki skill pasif yang berbeda-beda. Dan setiap aksesoris beruang yang dipakai sama Yuna juga punya skill pasif yang berbeda-beda. Contohnya kayak kostum beruang hitam yang Yuna pakai hampir setiap saat yang punya skill pasif meningkatkan kekuatan fisiknya Yuna sesuai levelnya Yuna. Sedangkan kostum beruang putih memiliki skill pasif regen mana atau energi sihir Yuna secara otomatis. Jadi ya energi sihir Yuna itu bakal terisi sendiri secara otomatis.
Kedua kostum beruang itu juga punya skill pasif lain yang sama, yaitu membuat Yuna kebal dari panas dan dingin. Ya intinya Yuna itu nggak bakal terpengaruh sama suhu se-ekstrim apapun. Mau itu sepanas apapun atau sedingin apapun, Yuna nggak bakal kena efek apa-apa. Karena ya skill pasif dari kostum beruangnya yang ngebuat dia kebal dari panas dan dingin. Terus sarung tangan beruang yang Yuna pakai itu juga ngasih skill pasif ke Yuna. Sarung tangan beruang hitam ngasih skill pasif yang meningkatkan segala serangan Yuna berdasarkan levelnya Yuna. Sedangkan yang putih ngasih skill pasif berupa pertahanan tinggi berdasarkan levelnya Yuna. Nah, buat sepatu beruang yang Yuna pakai itu punya skill pasif yang sama. Mau yang hitam atau yang putih punya skill pasif yang meningkatkan kecepatan Yuna berdasarkan levelnya Yuna. Dan juga ngebuat Yuna nggak bakal pernah capek ketika dia berjalan ataupun berlari. Jadi ya mau sejauh apapun Yuna berjalan berlari itu nggak bakal capek. Dan yang terakhir adalah satu set pakaian dalam beruang, ya lu tau lah itu apaan kan. Nah, pakaian dalam beruang itu punya skill pasif yang ngebuat Yuna nggak bakal pernah bau. Mau dia nggak mandi selama berhari-hari ya tetap aja gitu Yuna nggak bakal bau karena ya skill pasif dari pakaian dalam beruang. Terus pakaian dalam beruang Yuna juga nggak bakal kotor karena ya secara otomatis itu bakal langsung bersih lagi ketika pakaian dalamnya kotor. Jadi ya pas lagi datang bulan ya Yuna nggak usah pakai pembalut lah karena ya nggak bakal bocor juga. Oh ya, pakaian dalam Yuna juga punya ukuran yang selalu berubah setiap 3 ukuran Yuna itu berubah. Lu tahu kan 3 ukuran itu maksudnya apaan? Jadi ya intinya set pakaian dalam Yuna itu adalah set yang selalu dipengenin sama setiap cewek. Ya cewek mana gitu kan yang nggak mau set pakaian dalam kayak gitu, yang kagak bakal bocor, lu nggak butuh pembalut ya kan. Terus juga ukurannya bakal berubah ketika 3 ukuran lu berubah gitu. Ya cewek mana coba yang nggak mau gitu kan set pakaian dalam kayak gitu ya, walaupun agak sedikit memalukan lah set pakaian dalamnya karena ada gambar beruangnya. Sedangkan skill yang dimiliki Yuna, pertama ada skill Dimension Box of the Bear yang ngebuat Yuna bisa menyimpan hal apapun tanpa batas kecuali makhluk hidup. Jadi ya selain makhluk hidup, semuanya itu bisa disimpan sama Yuna. Kedua ada skill Observing Eyes of the Bear yang ngebuat Yuna bisa ngelihat segala informasi dari sebuah senjata. Mau itu statnya, skillnya, atau skill pasifnya, semuanya bisa dilihat sama Yuna. Ketiga, ada skill Bear Sense yang ngebuat Yuna bisa mendeteksi setiap lokasi monster yang ada di sekitarnya. Dan ketika skill ini sedang aktif, Yuna juga bisa merasakan bahaya yang ada di sekitarnya. Jadi ya serangan surprise itu nggak bakal bekerja ke Yuna selama skill ini masih aktif. Yang keempat adalah skill Bear Map. Nah, dengan skill ini, Yuna bisa ngebikin peta dari tempat yang baru aja dia kunjungi dengan instan. Tapi beda dari peta lainnya, karena peta yang dibikin sama Yuna itu adalah peta 3 dimensi, bukan peta 2 dimensi. Terus, skill kelima yang dipunya sama Yuna adalah Bear Summon, yang ngebuat Yuna bisa memanggil beruang dari setiap sarung tangan beruangnya. Dari sarung tangan hitam, Yuna bisa memanggil Kumayuru, sedangkan dari sarung tangan putih, Yuna bisa memanggil Kumakyu. BTW Kumayuru itu beruang hitam ya, sedangkan Kumakyu itu adalah beruang putih. Nah, selain bisa ngesummon mereka dalam bentuk beruang dewasa, Yuna juga bisa ngesummon mereka dalam bentuk anak beruang yang menyerupai boneka. Skill keenam yang dimiliki sama Yuna adalah Bear Portal, yang ngebuat Yuna bisa teleport dengan catatan Yuna udah menyiapkan portal juga di tempat yang pengen dia tuju. Contohnya pas Yuna dari desa pengen ke ibu kota. Nah, buat bisa teleport dari desa ke ibu kota, Yuna itu harus menyiapkan 2 portal. Satu portal di desa dan satu lagi portal di ibu kota. Jadi ya butuh 2 portal agar Yuna bisa pergi dari satu tempat ke tempat lainnya. Skill ketujuh yang dipunya sama Yuna adalah Bear Phone. Nah, dengan skill ini Yuna bisa memproduksi massal HP beruang. Tapi beda dari HP normal, HP beruang Yuna itu cuma bisa dipakai buat menelpon Yuna. Sedangkan Yuna dia sendiri itu nggak butuh HP buat mengangkat telepon dari seseorang. Karena ya fungsinya itu hampir sama kayak telepati. Cuma bedanya orang yang ingin menghubungi Yuna itu butuh HP beruang. Contohnya kayak Vina yang menelpon Yuna pakai HP beruang. Nah, Yuna buat mengangkat telepon dari Vina itu nggak butuh HP beruang. Karena telepon dari Vina itu langsung terkirim ke pikirannya Yuna. Dan Yuna cuma tinggal pilih antara dia mengangkat telepon dari Vina atau tidak. Jadi ya hampir sama lah kayak telepati, cuma ya ini bisa ditolak sama Yuna. Terus skill ke-8 yang dimiliki sama Yuna adalah Bear Water Walking.
Nah, sesuai sama namanya, skill ini ngebuat Yuna bisa berjalan di atas air. Dan skill ini juga bisa dipakai sama beruang yang dipanggil sama Yuna, kayak Kumakyu dan Kumayuru. Mereka juga bisa jalan di atas air karena skill yang satu ini. Skill ke-9 yang dimiliki sama Yuna adalah The Image of Bear. Skill yang bisa menciptakan hal apapun yang dipikirkan sama Yuna. Dengan catatan, skill ini wajib banget dikombinasikan dengan skill atau sihir Yuna yang lain biar skill ini tuh bisa kepake. Karena ya skill ini tuh skill yang tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Dan skill terakhir yang dimiliki sama Yuna adalah sihir. Yuna bisa pakai sihir api, sihir air, sihir angin, sihir tanah, sihir petir, sihir cahaya, sihir peningkatan tubuh, dan sihir regenerasi. Oh iya, hampir aja nih gue lupa kan ngasih tahu lu pada kalau Yuna itu punya banyak rumah beruang di berbagai kota yang Yuna bikin make sihir tanah dan skill Image of the Bear. Jadi ya skill tanah itu adalah skill yang buat memproduksi materialnya, dan skill dari Image of Bear adalah skill desain yang dipikirkan sama Yuna. Jadi ya dua skill itu dikombinasikan dan menciptakan yang namanya rumah beruang. Ya itu aja sih buat pembahasan waifable yang satu ini. Kalau lu ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting, lu pada lu bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Kocok gue gak maksa lu buat tekan tombol like. Dan sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain dulu nih beberapa orang yang pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Yang pertama dari Nolep. Bang, bahas ending Rakudeki Shino Cavalry dong. Mungkin nanti bakal gue bahas, tapi nanti ya cuy sabar dulu nih, masuk ke list aja dulu. Soalnya ya masih ada beberapa video yang pengen gue bahas dulu sebelumnya. Kedua dari Pemuja Kambing. Bang, kenapa nggak pakai Saweria? Sebenarnya dulu gue pakai Saweria sebelum gue pakai Traktir ID, tapi ya karena banyak fitur yang nggak ada di Saweria, jadi ya gue lebih milih ke Traktir ID. Salah satu contohnya adalah pembayaran menggunakan ShopeePay. Ketiga dari Calon Mau. Min, bahas harem gua. Coba lu tulis harem lu tuh siapa aja, Cuk. Keempat dari Sansan. Tes, cuma ngasih support aja. Ya, makasih banget nih ya Cuke atas supportnya, atas donasinya. Thank you banget ya Cuke. Kelima dari Pencinta Opai Besar. Bang, lanjutin bahas anime Tsukigami Chibiku Isekai Dochu. Udah 7 bulan gak up. Mungkin nanti bakal gue bahas karena ya gue lagi males aja gitu buat inin Tsukimichi. Gimana ya, gue agak lagi down banget buat bahas Tsukimichi. Soalnya ya alurnya begitu mulu, kayak bete banget gitu loh. Buat orang yang baca novel Tsukimichi pasti paham lah sama apa yang gue rasain. Keenam dari Dance. Bang, request bahas lanjutin cerita Noukin setelah animenya tamat dong. Bentar. Noukin itu yang mana ya? Apa maksud lu Noukin yang isinya cewek semua itu? Coba kalau emang benar lu kasih tahu gue lah yang itu atau bukan ya. Soalnya gue bingung nih Noukin yang mana yang lu maksud. Selanjutnya dari Hamba Allah. Minta saran bang, arts paling bagus buat wallpaper. Maksud lu arts apa nih? Gue agak bingung kalau lu minta saran gue buat nyari wallpaper. Saran gue kalau lu nyari yang waifable ya salah satunya dari Genshin Impact yang ya banyak lah karakter-karakter waifable yang bisa lu jadiin wallpaper. Kalau lu nyari yang husbu-husbu ya mungkin kayak Kirito, terus Ainz, terus juga Makoto, atau mungkin kayak Leon, ya masih banyak lah sebenarnya. Cuma kalau lu nyari yang waifable ya balik lagi, salah satu saran gue yang terbaik adalah Genshin Impact karena ya karakternya hampir semuanya itu waifable. Selanjutnya dari gue siapa? Bang, bahas mau Sensei Negima sama sequel lanjutan Uki Holder. Terserah mau bahas apa aja, haremnya kek, kekuatannya kek, dan yang lain-lainnya. Mungkin nanti bakal gue bahas karena ya kayak yang gue bilang sebelumnya kalau gue ada rencana mau bahas video lainnya dulu nih. Selanjutnya dari Panyuka Ketek. Bang, bahas novel Kanojo ga Sensei ni NTR Reta no de Senpai no Kanojo wa NTR Masu. Kayaknya seru. Mohon maaf nih ya, gue belum baca lainnya dan gue bahkan baru tahu nih lainnya dari lo. Mungkin nanti bakal gue coba baca dulu ya. Soalnya ya banyak banget list LN yang pengen gue baca. Jadi ya mungkin ini masuk ke list LN yang pengen gue baca dulu. Tapi ya belum sampai ke tahap gue pengen ngebahas di channel gue ini. Selanjutnya dari Hamba Allah. Min, bahas tentang Mondai Jitachi dong. Bahas LN-nya.
Gue bingung dari LN Mondai Jitachi apa yang pengen gue bahas lagi gitu, karena ya kayak yang lo tahu LN Mondai Jitachi itu bisa gue bilang ya mungkin salah satu best LN juga. Cuma kalau mau dibahas itu nggak bisa bahas setengah-setengah, harus benar-benar bahas secara detail. Soalnya ya kalau bahas setengah-setengah nanti bakal banyak banget misinfonya. Dan terakhir dari Indivi, Bang minta info status bangsawan di Mobuseka dari bawah sampai Baron. Sebenarnya status bangsawannya ya sama aja kayak status bangsawan pada umumnya, nggak ada yang beda. Jadi ya kalau lo tahu urutan kebangsawanan di Eropa ya lo pasti tahulah urutan kebangsawanan yang dari bawah sampai ke raja. Ya itu aja sih orang-orang yang pada traktir gue kopi hitam di Traktir ID. Dan kalau lo mau ikutan juga traktir gue kopi hitam di Traktir ID, lo bisa cek link yang gue taruh di deskripsi. Di situ ada link buat traktir gue kopi hitam. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.